Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan Budian di channel Dian Elbarka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi fikih. Pembelajaran 3 tentang keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga kalian oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh dan salihah dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai, Bu Guru akan menjelaskan kompetensi dasar pada materi kita kali ini. Yang pertama, menerima nilai-nilai yang terkandung dalam zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang kedua, menjalankan sikap peduli, empati, dan kasih sayang terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang keempat, mengomunikasikan ketentuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini, yaitu peserta didik mampu menentukan tujuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Setelah melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis hikmah zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan baik dan benar. Merumuskan pengamalan perintah zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan tepat. Menyimpulkan tujuan zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan baik dan benar. Mengembangkan hikmah zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan baik dan benar. Menyajikan pengamalan perintah zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan tepat. Yang terakhir, menentukan tujuan zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan tepat. Nah, anak-anak, apa tujuan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah? Tujuan dari zakat fitrah, infak, dan sedekah sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yakni diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan. Jadi, kalau di sekitar kalian ada orang-orang yang kurang mampu, kita harus membantunya. Selain itu, lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan seperti pembangunan masjid, pembangunan musola, PPH, dan pondok pesantren itu juga butuh kita bantu. Yang mana tujuan utama dari zakat fitrah, infak, dan sedekah adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Nah, orang yang paling afdal dalam memberikan zakat fitrah, infak, dan sedekah adalah orang-orang yang ikhlas hanya mencari ridho Allah tanpa mengharap imbalan dan pujian dari siapapun. Nah, orang yang ikhlas dalam memberikan zakat fitrah, infak, dan sedekah, oleh Allah akan diberikan pahala dan keberkahan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, dalam agama Islam mengajarkan agar orang yang mampu membantu orang yang tidak mampu, sedangkan orang yang kuat membantu orang yang lemah. Nih, kemudian anak-anak, dalam berinfak dan bersedekah, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diharapkannya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah kepadanya, yang mana hal ini dapat menghapus pahala sedekah tersebut. Jadi, ketika kita sudah memberikan harta kita atau sedekah kita kepada orang lain, kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya, karena itu nanti akan menghapus pahala sedekah yang diberikan kepada Allah kepada kita. Kemudian, yang kedua, diharamkannya riya atau pamer atau ingin dilihat orang dalam beramal soleh, karena ini dapat menghapus pahala ibadah kita. Jadi, kalau kita berniat memberi, itu tidak usah ada perasaan ingin dipuji orang lain atau dilihat oleh orang lain.
Yang ketiga, bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta milik sendiri, bukan harta milik orang lain. Maka tidak akan diterima dan tidak mendapat pahala kecuali dengan izin yang pemiliknya. Yang keempat, yakni dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, ada hadis keutamaan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana maksudnya? Di sini kita itu lebih baik memberi daripada meminta. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita sebagai umat Islam harus saling bantu-membantu kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua, kita dianjurkan melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan tulus ikhlas karena Allah dan hanya untuk mengharapkan ridho serta pahala dari Allah. Yang terakhir, Allah akan melipat gandakan 700 kebaikan bagi orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah. Oke anak-anak, demikian materi kita kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.